Assalamualaikum sobat muslim sekalian. Setiap manusia memiliki rezeki masing-masing yang sudah ditentukan oleh Allah. Terkadang ada manusia yang diberi harta berkecukupan maupun kekurangan. Namun ada juga yang diberi harta yang berlebihan. Salah satunya adalah Qorun. Banyak yang mengatakan dia adalah sepupu Nabi Musa. Tak hanya memiliki banyak harta, tapi Qorun juga termasuk orang yang berilmu. Bahkan dirinya tercatat sebagai ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa alaihissalam dan Harun. Kepandaian Qorun dalam ilmu agama membuat dirinya sering disebut munawir karena kemerduan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Selain itu, Qorun juga lihai dalam berbisnis dan mengetahui trik investasi yang menguntungkan serta jalur perdagangan internasional yang strategis. Walaupun banyak yang mengenalnya sebagai sepupu Nabi Musa, Qorun justru menjadi pendukung Firaun. Jauh sebelum memiliki kekayaan, Qorun hanyalah seorang lelaki miskin yang tidak mampu menafkahi anaknya yang banyak. Lalu, suatu ketika Qorun meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar Allah memberikan harta benda yang banyak. Qorun yang dikenal sebagai orang yang saleh dan pengikut ajaran Ibrahim dengan baik, tanpa pikir panjang Nabi Musa pun menyetujuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa. Qorun pun hidup dengan bergelimang harta. Ribuan gudang yang dimilikinya penuh dengan emas dan perak. Namun, sayang keberuntungan yang didapat membuatnya gelap mata. Qorun pun mulai hidup dengan penuh pamer kekayaan dan sombong. Kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala malah membuatnya lupa dengan sang pemberi. Pernah dikisahkan, Qorun memamerkan harta kekayaannya dengan mengenakan pakaian mewah, didampingi 3.000 pelayan laki-laki dan 300 pelayan perempuan. Tak cukup itu, Qorun juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 binatang ternak. Ditambah 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang di mana harta kekayaannya tersimpan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 76 yang artinya, sesungguhnya Qorun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Janji Qorun untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama jika diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilupakan. Dia mempergunakan kekayaan tersebut dalam kesesatan, kezoliman, dan permusuhan sehingga membuatnya menjadi sombong dan terlena kekayaan. Sosok Qorun sangat jelas mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para muslimin pada masa itu pernah menasihati Qorun untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia malah mengindahkan nasihat tersebut. Dari sikapnya tersebut sudah jelas sekali bahwa Qorun tidak membutuhkan nasihat kebenaran. Bahkan merasa tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Qorun sudah memiliki segalanya, dirinya hebat, pintar, dan punya banyak harta. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 78 yang artinya, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Qorun juga menunjukkan bahwa dirinya bukanlah orang yang berakhlak. Akhlaknya begitu buruk kepada sesama manusia, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi semua harta kekayaan itu. Sudah pasti Qorun adalah lelaki yang tidak memiliki akal sehat. Sosoknya jauh dari orang berakal. Hanya orang berakallah yang mendapatkan cinta dari Allah dan Rasul-Nya. Orang yang paling kucintai dan yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya, yaitu yang tawadu, yang mencintai dan dicintai. Hadis riwayat Tabrani. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa Qorun merupakan lelaki yang berkhianat. Bukan hanya kepada Nabi Musa, tetapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 23 sampai dengan 24 yang artinya, "Dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Firaun, Haman, dan Korun. Maka mereka berkata, 'Ia adalah seorang ahli sihir yang pendusta.'" Sikap sombong lain yang diperbuat Korun adalah ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan zakat. Ketika Korun dimintai zakat, ia pun langsung marah dan tidak memberikan sedikit kekayaannya. Lantas, apa yang dipikirkan Korun? Dia berpikir bahwa harta kekayaan yang dimilikinya didapat dari hasil kerja keras dan usahanya dan tidak ada kaitannya dengan siapapun, termasuk Allah Subhanahu wa taala. Gambaran kisah Korun menunjukkan bahwa dirinya sangat sombong, zalim, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, pelit, dan tidak memiliki akal sehat. Perbuatan Korun sangat tidak patut untuk dicontoh oleh siapapun. Selalu ingat bahwa apa yang kamu miliki saat ini hanyalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan cobalah untuk selalu bersyukur atas nikmat tersebut. Harta bukanlah hal yang bisa diperhitungkan sebagai bekal di akhirat. Namun, amalan baiklah yang menuntunmu menuju surga. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di subscribe supaya kamu makin tahu hal-hal yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.